Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 201, Harta Karun yang Berharga. Cincin interspasial itu besar, 10 kali lebih besar dari milik Luli. Ruang di dalamnya seukuran kastil. Tak banyak yang ada di dalamnya, cukup kosong, hanya ada puluhan macam material mistik, namun di antaranya, Luli menemukan 3 yang sangat familiar. Buah ular surga. 3 buah ular surga akan bernilai lebih dari 100 juta kristal swan. 3 buah ular surga ditempatkan di antara semua material mistik lainnya, bukan di dalam kotak giok. Apa artinya? Itu berarti bahwa bahan mistis lainnya memiliki peringkat yang sama dengan buah ular surga. Hal yang paling penting adalah, ada 6 kotak giok. Apapun di dalam kotak giok itu pasti lebih berharga daripada buah ular surga. 34, 35, 36. Luli menghitung dan ada 36 bahan mistis. Dia hanya tahu buah ular surga, bukan yang lainnya. Jika setiap buah sama berharganya dengan buah ular surga, maka semuanya akan menjadi tak ternilai harganya. Berdengung, Luli menuangkan energi swan ke dalam cincin dan 6 kotak giok di tangannya. Dia membuka kotak-kotak itu dengan tangan gemetar. Di kotak giok pertama ada rumput mistis, sangat indah, seperti naga mini berwarna emas. Begitu dia membuka kotak giok itu, aroma yang kuat menyebar. Luli merasa sangat nyaman menciumnya. Itu pasti material mistis kelas atas. Luli menutup kotak itu setelah melihatnya sekilas, karena takut khasiatnya akan hilang. Ke-6 kotak itu semuanya sama. Luli membukanya satu persatu dan menyadari bahwa benda-benda di dalam ke-6-nya identik, rumput mistis emas berbentuk naga. Dia bergumam ragu, benda apa ini? Dia hampir tidak tahu apa-apa tentang bahan mistik dan ramuan. Dia harus menyimpan kotak giok ke dalam cincin interspasial dan menyimpannya ke dalam cincin interspasial miliknya sendiri. Saya kaya. Dia mengatupkan giginya dengan wajah memerah, hampir tidak mampu menahan diri dari kegembiraan. Hanya 3 buah ular surga yang akan bernilai lebih dari 100 juta kristal swan, apalagi semua bahan mistis lainnya digabungkan. Nilai sebenarnya dari bahan mistis di cincin interspasial akan sulit diperhitungkan. Cincin interspasial dari senjata ilahi Raja Naga benar-benar merupakan harta karun yang berharga. Luli mengangguk. Kemudian dia memikirkan sesuatu, cincin ruang angkasa yang tergantung di gagang senjata ilahi. Apakah itu sengaja ditempatkan di sana oleh suatu iblis? Mencoba merayu seseorang untuk mencoba mengeluarkan senjata ilahi? Semua harta karun tersembunyi ada di peti mati Raja Naga. Ada berapa banyak harta karun di sana? Itu di luar imajinasi. Luli mendesah, merasa kasihan. Jika bukan karena iblis, semua harta karun itu mungkin akan menjadi miliknya. Meski begitu, Baikyuk, Du Ziling, dan Zilian telah mencapai puncak terlebih dahulu. Tanpa iblis, Du Ziling dan yang lainnya mungkin akan memperoleh semua harta karun. Luli tidak akan mendapatkan apapun. Ini bagus, sangat bagus gelombang. Luli merasa perjalanan ke makam Raja Naga itu bermanfaat, bahkan jika ia memprovokasi keluarga Yu. Tidak mungkin keluarga Yu akan mengirim pembunuh ke Danau Pulau Seribu. Itu akan membuat si tua penjara surga marah besar dan keluarga Yu bisa menghadapi kehancuran total. Benar. Luli kemudian memikirkan tentang prajurit misterius yang kuat itu, keraguan memenuhi benaknya. Kepala pelayan bayi kemudian menceritakan kepadanya apa yang terjadi. Namun, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, dilihat dari apa yang terlihat, ada orang tua aneh yang berkultivasi secara tertutup di danau itu. Kemudian Bai Leng dan yang lainnya yang sedang bertarung di sana memberitahu orang tua aneh itu. Tepat pada saat Luli hendak dibunuh, orang tua aneh itu tidak tahan lagi sehingga ia melakukan serangan acak dan mengejutkan semua orang di sana. Apa yang dikatakan orang tua aneh itu pada akhirnya tidak didengar oleh Luli karena saat itu dia sudah pingsan. Kepala pelayan bayi kemudian memberitahu Luli tentang hal itu. Luli masih merasa itu tidak masuk akal. Apakah dia benar-benar seberuntung itu? Kebetulan saja ada orang tua aneh yang berkultivasi secara tertutup di dasar danau. Jadi orang tua aneh itu berada di alam bangsawan, dan dia membenci ketidakadilan sebagai musuhnya. Selain itu, dia tidak melihat ada orang luar yang menindas orang-orang di Danau Seribu Pulau. Jika orang tua aneh ini sangat membenci ketidakadilan, tidak mungkin tidak ada yang mendengar apapun tentangnya selama bertahun-tahun. Menurut kata-kata kepala pelayan Bai, keluarga Bai tidak mendapatkan informasi apapun tentang orang tua aneh ini. Seorang prajurit kuat dari alam penguasa mulia, seseorang yang telah merasakan kekuatan dan dia tetap tidak dikenal. Bagaimana dia bisa tetap rendah hati?
Ini tidak benar. Bagaimana jika itu bukan suatu kebetulan? Jadi, bisakah hal itu dilakukan dengan sengaja? Orang ini mencoba menyelamatkannya. Masalahnya akan semakin rumit jika kasus ini dikaji ulang. Dia tidak mengenal satupun pendekar dari alam bangsawan. Bahkan pendekar terkuat dari ras Cian Phoenix dan ras Mammoth hanya berada di puncak alam abadi. Lalu ada kemungkinan lain. Apakah pria ini ditinggalkan oleh ayahnya Lu Renhuang untuk menyelamatkannya? Itu tidak masuk akal. Luli telah mengalami begitu banyak masalah dan Luling bahkan pernah meninggal. Jika Lu Renhuang mengatur seseorang untuk melindungi mereka, lalu mengapa dia tidak melakukan apapun sebelumnya? Mengapa dia tidak muncul pada malam di Kabupaten Wuling ketika Luling dibakar sampai mati? Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Luli kembali merasakan masalah ini penuh misteri. Ia merasa ada rahasia besar yang terkubur dalam masalah ini. Namun, saat ini, ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyingkap tabirnya. Ia merasa bahwa ketika kekuatannya mencapai tahap tertentu, mungkin ia dapat mengungkap semua misteri itu. Tidak banyak lagi yang perlu dipikirkan. Luli fokus menyembuhkan lukanya, mengesampingkan semua hal yang berantakan. Segalanya selalu berjalan baik. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, dia akan mengambil tindakan sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Setidaknya dia punya jalan keluar sekarang karena dia bisa masuk ke dunia kecil ras Cian Phoenix. Setelah sembuh selama setengah hari, beberapa pembantu mengirimkan makanan lezat di malam hari. Kepala pelayan bayi pergi dan memeriksanya sekali lagi, dengan sikap yang baik. Luli bisa berdiri setelah kenyang makan. Beberapa pembantu membantunya ke kamar mandi dan mandi dengan sangat nikmat. Pembantu-pembantu itu bahkan menawarkan bantuan untuk membantunya mandi, tetapi Luli menolaknya. Setelah mandi, Luli merasa lukanya membaik setelah beberapa hari pemulihan. Ia pikir ia bisa kembali ke Pulau Blood Evil setelah 3 atau 5 hari. Karena dia tidak pernah benar-benar berpikir untuk bergabung dengan keluarga Bai, Luli merasa tidak nyaman tinggal di sini. Dia bercita-cita untuk kembali ke Pulau Blood Evil sesegera mungkin agar Hunsbeck Tian dapat melihat gulungan dan perkamen tersebut. Dia juga ingin menemukan beberapa berkas secara rahasia untuk mengidentifikasi material mistis di cincin interspasial dan rumput berbentuk naga emas di kotak giok. Luli kembali ke kamarnya setelah berkeliling istana. Si putih kecil terbangun dari tidurnya dan Luli memberi makan beberapa batu giok api yang dilahap si putih kecil dengan lahap. Tuan Lu, seorang pembantu tiba-tiba masuk untuk melapor, Nona Kyuk datang untuk menemui Anda. Apakah Anda ingin menemuinya di kamar Anda atau di luar? Di luar. Luli sudah bisa berjalan sekarang. Ia merasa malu menerima tamu di kamarnya sendiri. Ia berjalan keluar perlahan, dan ditunjukkan ke kamar samping oleh pembantunya. Bai Kyuk duduk di sana, mengenakan gaun kuning muda dengan renda di sekelilingnya. Di cuping telinganya terdapat 2 manik-manik ungu, dan dia mengenakan kalung permata ungu. Perhiasan itu serasi dengan matanya. Luli tidak bisa mengalihkan pandangan darinya begitu dia masuk. Melihat Luli masuk dan tiba-tiba berhenti di pintu, menatapnya tajam, Bai Kyuk merasa wajahnya memerah. Di bawah cahaya lilin, dia tampak begitu cantik, tak ada duanya. Pelayan itu tidak berani membuat Luli khawatir. Setelah 2 tarikan napas, Luli kembali tenang. Ia terbatuk pelan karena malu dan berkata, "Maaf, Nona Kyuk, Anda begitu memukau malam ini. Saya jadi lupa sopan santun." Bukan hal baru bagi Bai Kyuk mendengar pujian seperti ini. Namun kali ini, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia biasanya akan sangat percaya diri dalam menangani situasi seperti ini. Namun, saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa, selain mengangguk sambil tersipu. Luli berjalan ke kursi di sebelah Bai Kyuk dengan bantuan pembantu dan duduk. Pembantu itu pergi setelah dia menyajikan de. Luli tidak menahan diri. Ia menyesap tehnya dan berkata, "Nona Kyuk, Anda luar biasa malam ini. Saya berbicara dari hati saya. Dan, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya?" Melihat Luli bertindak begitu bebas dan matanya jernih bagaikan air, Bai Kyuk terkejut karena dia tidak merasa tidak nyaman ataupun terlalu waspada sama sekali. Jadi Luli sama sekali tidak punya perasaan romantis terhadapnya? Hanya sekadar kekaguman? Kalau tidak, mengapa dia bersikap seperti tuan muda lainnya? Ketika tuan muda lainnya duduk di sebelahnya, mereka sangat tegang dan menahan napas karena takut mengatakan sesuatu yang salah. Memikirkan hal ini, Bai Kyuk merasa sedikit kecewa. Untuk pertama kalinya, dia meragukan pesonanya sendiri. Bab 202, Selamat Tinggal.
Seseorang dapat bersikap sederhana jika ia tidak mempunyai keinginan yang egois. Jujur saja, Bae Kyuk adalah wanita muda yang luar biasa. Gadis yang santun dan baik, sangat cocok untuk pria sejati. Namun, Luli tahu siapa dia. Dia tidak keberatan merayu Bae Kyuk. Pertama-tama, dia tidak akan bergabung dengan keluarga Bae. Kedua, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya sebagai murid keluarga Lu. Ketiga, Nyonya Yan telah menyebutkan bahwa Bae Kyuk dan Bae Xiaosuang akan menikah dengan para pejuang alam berdaulat manusia. Luli tidak begitu ambisius sehingga dia yakin dia bisa mencapai alam berdaulat manusia. Lagi pula, dia punya terlalu banyak barang. Dia tidak akan membiarkan emosi romantis menghalangi jalannya sebelum dia bisa menyelamatkan orang tuanya atau mendapatkan Luling kembali. Karena itu, dia telah membekukan hatinya. Yang dia miliki hanyalah kekaguman murni terhadap Bae Kyuk. Karena dia tidak memiliki pikiran romantis, dia bisa menatap Bae Kyuk dengan mata seperti kolam bening. Dia tidak memiliki nafsu, dorongan, atau keinginan. Dia hanya menganggapnya sebagai wanita cantik. Tidak banyak. Aku hanya ingin melihat bagaimana lukamu sekarang. Bae Kyuk bereaksi cepat. Ia berkata sambil tersenyum manis, "Sekarang aku lega karena kau sudah bisa berjalan. Kau pasti sudah pulih dengan baik." "Ah, benar." Sebelum Luli menjawab, Bae Kyuk tiba-tiba berdiri dan membungkuk padanya. "Hari ini aku di sini untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku 2 kali di dalam makam Raja Naga. Aku akan mengukir kebaikanmu di hatiku." Luli tidak menghentikan Bae Kyuk karena dia masih terluka. Dia berkata sambil tersenyum, "Nona Kyuk, ini terlalu berlebihan. Ini tidak layak disebut." "Tentu saja. Diingat oleh Nona Kyuk adalah berkah bagiku. Mungkin setiap tuan muda di Danau Seribu Pulau sekarang iri padaku." Ha. Ketika melihat betapa acuhnya Luli, Bae Kyuk tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Luli, kamu benar-benar istimewa. Tidak ada tuan muda di Danau Seribu Pulau yang dapat dibandingkan denganmu." "Terima kasih." Luli tetap tenang, tidak merasa tersanjung sama sekali. Ia menjawab sambil tersenyum, "Ini benar-benar layak untuk dipuji oleh Lady Kyuk seperti ini." Pikiran Bae Kyuk semakin kacau melihat betapa kerennya Luli. Biasanya, karismanya mampu membuat banyak tuan muda terkesan dan dia bisa bertindak bebas. Namun kali ini, dia merasa ditekan oleh Luli dan dialah yang bertindak hati-hati. "Jadi dia benar-benar tidak punya perasaan padaku?" Bae Kyuk merasa ragu. Pikiran wanita itu rumit. Meskipun dia tahu tidak akan terjadi apa-apa antara dia dan Luli, dia ingin memenangkan hati Luli dengan pesonanya. Sebelumnya, semua tuan muda terobsesi padanya. Sekarang, ada pengecualian, jadi dia tidak merasa nyaman. Setelah beberapa saat linglung, Bae Kyuk bertanya dengan serius, "Luli, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Luli mengangguk dan menjawab, "Nona Kyuk, silakan bertanya. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya bisa. Saya tidak akan berbohong kepada Anda setidaknya. Jika saya tidak bebas untuk mengatakannya." Luli tampaknya telah menebak apa yang ingin ditanyakan Bae Kyuk, jadi dia meletakkan kartunya di atas meja. Bae Kyuk agak kecewa, tetapi dia tetap bertanya, "Aku ingin bertanya, apakah raungan itu adalah keterampilan Suan dari kategori jiwa?" "Itu." Luli benar-benar tidak tahu tentang itu. Setiap orang hanya bisa memiliki satu keterampilan garis keturunan, tetapi dia memiliki 2. Dia sendiri bingung. Dia memikirkannya dan berkata, "Yang bisa kukatakan padamu adalah, aku tidak yakin. Aku sendiri tidak tahu." Melihat ketulusan di mata Luli, dia mengangguk. Lalu dia bertanya, "Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku apakah kau baru saja mempelajari keterampilan Suan di makam Raja Naga?" Bae Kyuk ingin bertanya apakah Luli memperoleh keterampilan Suan di makam Raja Naga. Namun, dia mengajukan pertanyaan lain karena dia tidak merasa nyaman untuk bertanya secara langsung. Luli menjawab dengan mudah. Ia berkata dengan yakin, "Ya, sebelumnya aku tidak mengetahuinya. Aku hanya merasakannya di makam Raja Naga." Jadi itu benar-benar. Bae Kyuk salah mengartikan kata-kata Luli dan mengira dia telah memperoleh buklet keterampilan Suan di makam Raja Naga. Matanya berbinar saat dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu menjual satu salinannya ke keluarga Bae? Salinan tulisan tangan saja sudah cukup. Kamu bisa menentukan harganya." "Salinan tulisan tangan?" Luli tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin dia memiliki salinan tulisan tangan? Informasi itu muncul begitu saja di benaknya. Hanya dia yang bisa memahaminya dan dia tidak bisa menyampaikannya kepada siapapun.
Bahkan jika dia memberitahu orang-orang tentang hal itu, mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Luli tersenyum paksa dan berkata, "Nona Kyuk, aku tidak menyembunyikannya darimu. Jika aku bisa menuliskannya, aku akan menjualnya kepada keluarga Bai. Aku tidak bisa menolak jika kau meminta. Tapi, ini benar-benar tidak bisa dilakukan. Mengenai alasannya, jangan tanya." Bai Kyuk merasa kecewa lagi, tetapi dia tahu Luli tidak berbohong padanya. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah. Aku bisa mengerti. Aku telah bersikap kasar." Luli tersenyum tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Bai Kyuk menanyakan satu hal terakhir, "Luli, maukah kau bergabung dengan keluarga Bai?" "Aku ingin mendengar pikiranmu yang tulus." Luli ingin mengatakan bahwa dia mungkin akan mempertimbangkannya, namun menatap mata Bai Kyuk yang indah bagaikan mutiara, dia tidak dapat berbohong. Dia hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Bai Kyuk sangat cerdas. Dia tahu jawabannya dari senyum Luli. Dia tidak berusaha meyakinkannya lagi. Berdiri, Bai Kyuk berkata, "Luli, tenangkan pikiranmu. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Kita akan menjadi teman selamanya apapun yang terjadi." "Oh." Bai Kyuk mengeluarkan token dari cincin interspatialnya dan berkata, "Di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, aku pernah berkata bahwa kita akan membagi harta apapun yang kita dapatkan. Aku mendapatkan keterampilan Swan kelas surga. Aku ingin keterampilan Swan dan kristal Swan yang nilainya setara dengan setengahnya ada di sini. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan pergi sekarang." Luli bangkit berdiri, menatap Bai Kyuk yang pergi. Meskipun dia telah menjawab pertanyaan Bai Kyuk, dia tidak terlalu khawatir. Dia telah merasakan ketulusan Bai Kyuk, wanita yang anggun, lembut, dan cerdas. Karena dia telah memberikan kata-katanya, dia akan menepatinya. Dia tidak akan mengkhianatinya dan dia pasti akan menawarkan bantuan jika Luli dalam kesulitan. Dia benar-benar hebat. Hanya prajurit penguasa manusia yang pantas mendapatkan wanita cantik seperti ini. Luli berpikir dalam hati. Ia mengambil token itu dan kembali ke kamarnya. Mengenai berapa banyak kristal Swan yang ada di dalam token itu, Luli tidak peduli. Ia tidak menginginkan kristal Swan sekarang. Dia menyingkirkan semua hal yang mengganggu pikirannya, langsung menjalani pelatihan tertutup dan menyembuhkan luka-lukanya di waktu yang sama. Tidak ada yang mengganggunya selama sisa waktu itu. Baik Nyonya Yan maupun Bai Kyuk tidak ada di sana. Hanya kepala pelayan Bai yang sesekali mengunjunginya dengan penuh rasa hormat. 4 hari kemudian, Luli hampir pulih. Ia memutuskan untuk kembali ke Pulau Blood Evil. Tuan muda dan nona muda lainnya telah kembali sejak lama sehingga Luli merasa tidak nyaman tinggal di sini sendirian. Setelah dia menyampaikan niatnya kepada kepala pelayan Bai, Nyonya Yan, Bai Kyuk, Bai Xiaosuang dan Bai Gu semuanya datang mengantarnya. Nyonya Yan sangat menghargainya. Ia meminta kepala pelayan Bai untuk mengawal Luli ke formasi teleportasi secara langsung. Sekali lagi, ia meminta Luli untuk mempertimbangkan dengan serius dan mengingatkannya bahwa gerbang keluarga Bai akan selalu terbuka untuknya. Biasanya, mengucapkan selamat tinggal di formasi teleportasi di Gunung Kaisar Bai sudah cukup. Begitu banyak orang yang hadir di sini sudah merupakan isyarat yang cukup besar. Bai Kyuk tiba-tiba berkata tanpa diduga, "Luli, ayo pergi. Aku akan pergi ke kota penjara surga bersamamu." Nyonya Yan melirik Bai Kyuk sekilas, yang menunjukkan banyak hal, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Namun, Bai Xiaosuang dan Bai Gu terkejut. Bai Kyuk berjalan ke dalam formasi teleportasi sambil tersenyum lembut. Luli harus menangkupkan tinjunya di depan dada untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Yan. Bai Xiaosuang berjalan ke dalam formasi teleportasi setelah berpikir sejenak. Seberkas cahaya putih melintas. Luli dan yang lainnya menghilang ke dalam formasi teleportasi. Bai Gu, Bai Ying dan yang lainnya menatap Nyonya Yan. Bai Gu berkata, "Nyonya, apakah Kyuk?" "Tidak apa-apa." Nyonya Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Kyuk adalah gadis yang pintar. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kembalilah sekarang dan jangan khawatir." Setelah Luli dan yang lainnya diteleportasi, mereka semua menaiki kereta perang mewah dan menuju ke kota penjara surga. Ketika mereka tiba di formasi teleportasi di kota, Luli berdiri dan berkata, "Terima kasih banyak telah mengantarku. Kurasa kita bisa berpisah di sini." Bai Kyuk tersenyum lembut. Dia berjalan bersama Luli dan berdiri di luar formasi teleportasi bersamanya. Semua pengawal di sana berlutut. Tak lama kemudian, alun-alun itu disapu oleh sensasi yang luar biasa.
Luli tersenyum pahit dalam hatinya menatap semua tatapan yang ditujukan padanya. Bai Qiu sengaja memilih untuk mengirimnya ke sini. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada semua pasukan di Danau Seribu Pulau betapa keluarga Bai dan dirinya menghargai Luli. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyerang Luli harus mempertimbangkan dengan serius apakah mereka akan membuat keluarga Bai marah. Pikirannya baik, tetapi Luli punya firasat buruk. Apakah dia akan terbakar sampai mati oleh api kecemburuan dari semua tuan muda Danau Seribu Pulau sekarang karena Bai Qiu bersikap seperti ini? Bab 203, hidup itu seperti drama, semua tentang akting. Di kota dewa, formasi teleportasi tampak mencolok saat seorang pemuda berjubah biru muncul. Ia berdiri di formasi teleportasi, dalam keadaan tak sadarkan diri, tetapi bukan karena ia merasa pusing. Menatap ke kota yang sudah dikenalnya, ia merasa seolah-olah telah terputus dari dunia selama berabad-abad. Tidak lama ia berada di makam Raja Naga, namun ia telah mengalami krisis yang mengancam jiwa berkali-kali. Pada akhirnya, ia selamat dan kembali. Gunung Baidi bukan rumahnya. Pulau Blood Evil di dekat Pulau Goddown adalah keluarganya. Akhirnya, dia pulang. Setelah beberapa saat tidak sadarkan diri, dia keluar dari formasi teleportasi. Tepat saat dia keluar, 3 orang bergegas ke arahnya dari kejauhan. Melihat ketiga orang itu, senyum mengembang di wajah Luli. Mereka adalah Patriark 7, Liu Yi, dan si Bungkuk Tian. Ketiganya tidak berani pergi ke kota penjara surga. Mungkin saja mereka telah tinggal di kota bawah dewa untuk menunggunya. Pemilik pulau, mereka semua berteriak kegirangan dari kejauhan. Mata Liu Yi mulai berkaca-kaca. Wajah keriput Patriark 7 dipenuhi kegembiraan. Si Bungkuk Tian sedikit lebih tenang karena dia adalah budak Luli. Swish, swish, swish gelombang. Banyak orang yang melirik. Pasukan keluarga Su yang ditempatkan di dekat formasi teleportasi mengenali Luli dan mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tinggi. Seorang pemimpin memberi hormat kepada Luli dengan kedua tangannya ditangkupkan di depan dada dan berkata, "Salam, pemilik Pulau Lu." "Salam, pemilik Pulau Lu." Setiap prajurit dari pasukan keluarga Su memberi hormat kepada Luli dengan mengepalkan tangan. Luli mengangguk sebagai jawaban sambil tersenyum. Melihat rasa hormat di wajah semua orang, dia berpikir dalam hati bahwa berita tentang dirinya yang membunuh Yulingsu di makam Raja Naga dan pertarungan di tebing api penyucian telah menyebar. Desir, si Bungkuk Tian, Patriark 7, dan Liu Yi berlari menghampiri sementara 2 yang terakhir membungkuk pada Luli. Tampaknya, keduanya terlalu bersemangat hari ini. Oh, tak lama kemudian, Luli mengerti. Dia telah membunuh Yulingsu, dan Yu Feijia tewas karenanya. 2 patriark keluarga Yu hancur. Dia telah membalas dendam atas Liu Rufing, itulah sebabnya Liu Yi dan Patriark 7 begitu marah. Pertarungan di Kabupaten Wuling menelan banyak korban jiwa dari keluarga Liu karena Yu Feijia. Kepala keluarga Liu, dan kepala keluarga kedua semuanya tewas dalam pertempuran. Banyak murid keluarga Liu juga terbunuh. Meskipun pelakunya adalah keluarga Zhao, tanpa Yu Feijia, semua ini tidak akan terjadi. Kemudian, ketika mereka mencoba masuk ke Danau Pulau Seribu, keluarga Yu lah yang mencoba menghentikan mereka yang lagi-lagi merenggut banyak nyawa para pengikut keluarga Liu. Patriark 7 bahkan bersumpah saat itu bahwa tidak seorang pun dari para pengikut keluarga Liu boleh melupakan dendam itu. Tidak apa-apa, mari kita bicara lebih lanjut saat kita kembali. Luli berkata dengan santai. Liu Yi dan Patriark 7 berdiri dan mengangguk. Mereka menenangkan diri. Luli menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada pemimpin pasukan keluarga Su dan meninggalkan alun-alun bersama si Bungkuk Tian, Patriark 7, dan Liu Yi. Mereka menaiki kereta perang yang mewah dan melaju meninggalkan kota. Tat, tat, tat gelombang. Sebelum mereka meninggalkan kota, terdengar suara ketukan dari belakang mereka. Luli mengangkat tirai dan melihat Su Yaoyang dan Su Fangfei berlari dengan sekelompok pria mengikuti mereka. "Kakak Lu!" Su Yaoyang berteriak dari jauh. Luli harus meminta kereta itu berhenti. Dia turun dari kereta bersama 3 orang lainnya, menunggu Su Yaoyang datang di jalan. "Kakak Lu!" Su Yaoyang berlari menghampiri, turun dari kuda, dan berjalan ke arah Luli, berpura-pura marah. Ia memegang tangan Luli dan berkata, "Sekarang, kaulah yang salah. Bagaimana kau bisa langsung pergi begitu saja setelah kembali? Apa kau sangat tidak menyukai kota dewa? Kau telah menyelamatkan nyawa Fang Fei. Jika kami, keluarga Su, tidak membalas kebaikan ini, maka kami akan menjadi bahan tertawaan di antara semua pasukan di Danau Seribu Pulau."
Ayo, ayo, kita pergi. Perjamuan sudah siap. Yang kita tunggu hanyalah saudara Lu untuk bergabung dengan kita. Su Yaoyang begitu hangat sehingga dalam sekejap Luli merasa Su Yaoyang adalah teman lamanya selama bertahun-tahun. Su Fangfei berdiri di belakang. Sambil tersenyum manis, dia berkata, "Tuan Lu, tolong beri aku kesempatan untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku." Luli merasa agak jijik dengan wajah Su Fangfei yang tersenyum. Di makam Raja Naga, dia menuntun orang-orang keluar dari labirin. Su Fangfei tidak pernah menunjukkan sedikitpun rasa terima kasih. Sekarang dia berpura-pura di sini. Ekspresi Luli tetap tidak berubah. Ia tersenyum getir, mengepalkan tinjunya dan menjawab, "Tuan Muda Su, saya dapat memahami kebaikan Anda. Saya menolak bukan karena saya tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Hanya saja luka saya belum sepenuhnya sembuh dan saya hanya ingin kembali pulih. Bagaimana dengan ini? Ketika saya sudah pulih sepenuhnya, saya akan menemui Anda untuk meminta maaf." Su Yaoyang terkejut. Mendeteksi ketegasan dalam nada bicara Luli, Su Yaoyang mengangguk dan berkata, "Aku sudah melewati batas. Saudara Lu, karena lukamu masih belum sembuh, aku tidak akan memaksamu. Kita minum lain kali saja. Ayo." Su Yaoyang berteriak. Beberapa pria berjalan mendekat sambil membawa beberapa peti besar. Seolah-olah dia takut orang-orang tidak bisa melihat. Dia menunjuk ke peti-peti itu dan berkata, "Ini hanya hadiah biasa, tanda penghargaan kami. Jika kamu menolak ini, aku akan marah. Mereka benar-benar di sini untuk membuat pertunjukan." Luli mendesah pelan. Apa yang mereka lakukan dengan begitu banyak peti? Tidak bisakah mereka memberiku beberapa material mistis tingkat atas atau beberapa botol ramuan? Luli diam-diam membenci mereka. Namun, di permukaan, dia harus bersikap sopan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ini terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Pulau Blood Evil berafiliasi dengan Pulau God Dawn. Aku bawahanmu. Apapun yang kulakukan adalah tanggung jawabku. Jangan sebutkan perbuatan yang tidak penting seperti itu. Tolong jangan lakukan ini. Ini terlalu berlebihan. Datang." Su Yaoyang berkata dengan nada memerintah, "Bawa hadiah-hadiah itu ke kapal perang Pulau Blood Evil. Jika mereka tidak mengambilnya, kamu tidak perlu kembali." Ya, beberapa prajurit keluarga Su menerima perintah tersebut. Mereka membawa peti-peti itu dan berlari keluar kota. Luli benar-benar terdiam. Su Yaoyang seperti aktor yang terlahir. Jika Luli adalah orang lain, dia pasti akan meneteskan air mata rasa terima kasih. Luli harus menerima hadiah itu setelah memberikan beberapa komentar sopan. Kemudian dia berbasa-basi dengan Su Yaoyang, lalu dia naik kereta perangnya dan pergi. Su Yaoyang dan Su Fangfei menatap Luli saat dia pergi. Baru ketika Luli hendak menghilang di ujung jalan, keduanya kembali ke kompleks keluarga Su. Begitu mereka kembali ke keluarga Su, ekspresi Su Yaoyang berubah mengerikan. Dia berkata dengan dingin, "Tidak tahu malu. Kamu pikir kamu siapa, orang penting?" Su Fangfei juga berkata dengan nada meremehkan, "Benar sekali. Keluarga Bai telah mengulurkan tangan padanya, dan Bai Qiuk serta Bai Xiaosuang mengirimnya ke kota penjara surga. Sampai sekarang, dia pasti sangat menghormatinya. Apakah keluarga Su tidak cukup baik untuknya sekarang? Jika dia benar-benar menjadi menantu yang membanggakan bagi keluarga Bai, dia akan dipandang rendah oleh dunia." Banyak bicara, Su Yaoyang berteriak dalam-dalam. Dia tampak sangat tidak senang. Dia telah merayu Bai Xiaosuang selama bertahun-tahun tanpa dianggap serius. Seekor anjing tunawisma dari kerajaan bela diri surga, Luli mendapat kehormatan dikirim ke kota penjara surga oleh 2 mutiara danau Pulau Seribu. "Apa yang kau teriakkan padaku?" Su Fangfei cemberut tidak senang dan berkata, "Kaulah yang tidak bekerja keras dalam kultivasi." Meskipun Luli bukan orang yang menyenangkan, dia bisa membunuh Yulingsu. Jika kau bisa membunuh Yulingsu, Bai Xiaosuang akan melihatmu dengan cara yang sama sekali baru. Su Yaohang mendengus keras. Ia berlari ke kejauhan dengan kecepatan tinggi, berhenti di sebuah sudut, berbalik dan berkata, "Katakan pada ayah bahwa aku akan berkultivasi secara tertutup. Aku tidak akan keluar kecuali aku mencapai puncak alam kolam jiwa. Minta ayah untuk menyiapkan beberapa bahan untukku untuk merapal roda takdir. Aku akan menunjukkan pada Bai Xiaosuang bahwa aku bukan pecundang." Apa yang dikhawatirkan Luli di kota penjara surga telah terjadi. Perpisahan Bai Xiaosuang dan Bai Qiuk yang megah dengannya telah menyalakan api kecemburuan di hati banyak tuan muda di Danau Seribu Pulau. Setidaknya, pada saat ini,
Su Yaoyang dipenuhi dengan kebencian terhadap Luli. Bab 204, Penampakan. Apa yang diterima Luli di Pulau Blood Evil adalah pemandangan besar lainnya. Semua murid keluarga Liu ada di sini, menatap Luli dengan mata penuh semangat. Sampai saat ini, Luli benar-benar telah mendapatkan julukan pemilik pulau dan dia telah menjadi tulang punggung semua orang. Su Yaoyang benar-benar hanya berpura-pura karena semua hadiahnya adalah barang-barang bermutu rendah. Jika digabungkan, semuanya tidak akan bernilai lebih dari 100.000 kristal Suan. Su Yaoyang telah menaruh semua hadiah di peti-peti besar hanya agar orang-orang melihatnya. Berita tentang pertarungan di tebing api penyucian telah tersebar di Pulau Darah Jahat. Meskipun Liu Yi dan yang lainnya hanya memiliki sedikit gambaran tentang apa yang terjadi di makam Raja Naga, Luli tidak ingin menjelaskan lebih lanjut sehingga ia hanya menjelaskan secara acak. Setelah memastikan bahwa Yu Lingsu benar-benar mati di tangan Luli, ada lebih banyak rasa hormat dalam cara Liu Yi dan yang lainnya memandang Luli. Luli dapat membunuh seorang jenius di tahap tengah alam kolam jiwa dan seorang dengan garis keturunan tingkat ke-6. Tidak peduli bagaimana Luli melakukannya, dia bukan lagi pengusung peti mati bagi keluarga Liu seperti dulu. Dia telah tumbuh menjadi pohon yang luar biasa, yang dapat diandalkan keluarga Liu untuk memperoleh kekuatan. Patriark 7. Luli mengirim semua patriark lainnya pergi, hanya menyisakan Patriark 7, Liu Yi dan si Bungkuk Tian. Luli memerintahkan, selama beberapa hari ke depan, lakukan perjalanan rutin ke kota dewa. Temukan alasan apapun yang dapat kau temukan. Apa yang akan aku lakukan di kota Goddown? Patriark 7 bingung, begitu pula Liu Yi. Tanpa memberikan penjelasan apapun, Luli hanya menjelaskan, aku memintamu untuk melakukannya, jadi lakukan saja. Kamu buat alasannya sendiri. Kamu bisa membeli binatang Suan, benih, atau bahan mistik, apapun. Oke. Patriark 7 mengangguk. Luli baru saja menyatakan niatnya sekarang. Setelah kamu melakukan ini selama beberapa hari, pergilah dan suruh seseorang untuk membeli beberapa buku yang tidak resmi. Semua jenis buku yang kamu temukan. Kamu dapat membeli beberapa buku tentang pengenalan garis keturunan, atau beberapa metode kultivasi tingkat rendah atau keterampilan Suan. Ingat, kamu harus membeli buku tentang pengenalan bahan mistik tingkat tinggi, rumput mistik, dan harta karun semacam ini. Mata Patriark 7 berbinar. Liu Yi juga mengerti setelah beberapa saat kebingungan. Yang sebenarnya dicari Luli adalah buku-buku material mistik dan rumput mistik tingkat tinggi. Dia meminta Patriark 7 untuk mendapatkan buku-buku itu dengan sangat hati-hati. Mungkinkah dia telah memperoleh sesuatu yang berharga di makam Raja Naga? Tentu saja. Baik Patriark 7 maupun Liu Yi tidak berani memiliki pikiran yang tidak pantas. Sebelumnya, ketika Luli mengeluarkan harta karun sebagai jaminan untuk mendapatkan 20 juta kristal Suan di rumah lelang, mereka juga tidak meminta apapun. Keduanya tahu betul bahwa Luli yang lama sudah tiada. Apapun yang mereka lakukan yang tidak disukai Luli bisa jadi akan menghancurkan keluarga Liu. Oleh karena itu, mereka tidak bertanya apa-apa. Luli menatap mereka dengan puas. Ia berkata lagi, hal ini harus dilakukan secara rahasia. Begitu informasinya bocor, seluruh Pulau Blood Evil akan berubah menjadi abu. Jadi dia benar-benar mendapat sesuatu yang tak ternilai. Pikiran Patriark 7 terkejut. Mata si Bungkuk Tian juga berbinar. Keserakahan baru saja terlintas di benak Patriark 7. Dia tidak berani memikirkan keserakahan lebih lama lagi. Sesaat kemudian, senyum mengembang di wajahnya. Semakin kuat Luli, semakin baik pula keluarga Liu. Ini bagus. Patriark 7 mengepalkan tangannya dan menjawab, pemilik pulau, tenangkan pikiranmu. Masalah ini tidak akan diketahui oleh siapapun. Aku akan berhati-hati. Oke. Melihat ekspresi Patriark 7, Luli merasa lega. Ia meminta beberapa kabar terbaru tentang Pulau Setan Darah yang berjalan dengan baik. Ia bangkit dan berjalan keluar. Aku akan kembali dan merawat lukaku. Si Bungkuk Tian, ikutlah denganku. Kalian berdua dapat kembali ke tugas masing-masing. Pemilik pulau. Liu Yi tiba-tiba memanggilnya, tetapi menelan ludahnya. Luli menoleh sambil mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Liu Yi menggigit bibirnya dan berkata, terima kasih. Luli hanya mengangguk sedikit sebelum dia berjalan dengan angkuh bersama si Bungkuk Tian. Cahaya di wajah Liu Yi segera meredup, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Patriark 7 dapat memahami apa yang ada dalam pikiran Liu Yi. Ia berkata sambil mendesah, Patriark keluarga, jangan pikirkan dia sekarang. Kau tidak dapat mengandalkan hubungan yang baik dengan Luli sekarang.
Mari kita fokuskan pikiran kita untuk membantunya. Ia adalah pria yang menghargai persahabatan. Selama kita setia kepadanya, kita akan bangkit lagi saat ia terbang tinggi ke langit. Jika kau memiliki terlalu banyak pikiran yang tidak pantas dan membuatnya marah, keluarga Liu akan terlempar ke jurang. Ya, aku tahu, kakek 7. Liu Yi mengangguk dan memaksakan senyum. Namun, kekecewaan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Dia tahu dengan jelas bahwa Luli semakin menjauh darinya. Akan tiba saatnya ketika Luli dapat menggapai langit dan dia hanya dapat memandangnya dari bawah. Si bungkuk Tian, terjemahkan ini untukku. Luli mengeluarkan gulungan itu dan melemparkannya ke Tian si bungkuk setelah mereka kembali ke Gunung Gajah Naga. Para pelayan telah menyiapkan kuas dan kertas. Tian si bungkuk mengambil gulungan itu dan membacanya dengan saksama. Matanya langsung melotot. Ini bagus. Setelah membaca sebentar, si bungkuk Tian mengangkat kepalanya dan berkata, "Guru, ini adalah keterampilan Suan kelas surga. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ini? Jangan banyak bertanya. Terjemahkan saja dan tuliskan untukku." Luli menatapnya dengan dingin. Si bungkuk Tian segera mengambil pena kuas dan mulai menerjemahkan serta menulis kata demi kata. Luli tidak repot-repot mengawasinya. Si bungkuk Tian tidak berani menentang perintahnya dan tidak akan menyakiti siapapun. Terjemahan gulungan itu akan akurat. 1 jam kemudian, Tian si bungkuk menyerahkan salinan terjemahan itu kepada Luli. Kemudian dia menatap Luli dengan penuh semangat. "Guru, bolehkah saya melatih keterampilan Suan ini?" "Kita akan membicarakannya nanti," kata Luli tanpa menoleh. Dia membaca gulungan terjemahan itu dengan saksama. Sebuah kata terlintas di matanya, penampakan. Ini adalah seni tubuh keterampilan Suan tingkat surga. Luli membaca selama 3 batang dupa untuk membakarnya sebelum dia mendongak dan berkata, "Aku akan mengolah keterampilan Suan ini. Nanti jika aku memperoleh seni tubuh keterampilan Suan tingkat tinggi, aku akan memberikannya kepadamu." Ya, kilatan kekecewaan melintas di mata si bungkuk Tian, tetapi dia takut mengatakan apapun. Keterampilan Suan itu rumit dan penjelasannya sendiri hanya dalam beberapa ribu kata. Meskipun dia telah menyalin semuanya, dia tidak dapat mengingat semuanya. Tanpa merujuk pada metode kultivasi sesekali, apakah dia berani berkultivasi? Terlebih lagi, Luli adalah pemiliknya dan dialah yang memberi perintah. Jika Luli tahu dia diam-diam berkultivasi, dia akan dibunuh. Luli menerima kekecewaan Tian si bungkuk sepenuhnya, namun dia tidak tergerak. Orang-orang itu egois. Si bungkuk Tian hanyalah budaknya, bukan saudaranya. Si bungkuk Tian akan melayani Luli selama 100 tahun sebagai imbalan atas bantuan ras Phoenix Qian untuknya dalam membuat roda takdir. Ini adalah perdagangan sukarela dan adil. Luli tidak merasa berutang apapun kepada si bungkuk Tian. Tidak ada keluarga yang akan menjual metode kultivasi kelas surga. Ini dianggap sebagai warisan. Jika dunia dipenuhi dengan ini, maka keterampilan Suan tidak akan ada nilainya. Tentu saja, Luli tidak ingin orang lain mengolahnya. Lihat ini. Luli lalu memberikan perkamen itu kepada si bungkuk Tian, yang didapatkan si putih kecil dari puncak Gunung Raja Naga. Di perkamen itu juga tertulis aksara segel, hanya puluhan kata bersama dengan beberapa garis dan simbol aneh. Luli tidak bisa mengerti. Tian si bungkuk mengambilnya dan membacanya dengan saksama. Semakin banyak ia membaca, semakin erat alisnya yang berkerut. Ia juga menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu. Setelah 2 batang dupa dibakar, ia mendongak dan berkata, "Aku tidak mengerti hal ini." Luli terkejut. Dia bertanya, "Bukankah ada kata-kata di sana? Mengapa kamu tidak bisa mengerti?" "Ada kata-kata." Si bungkuk Tian tersenyum kecut dan berkata, "Tapi ada yang kurang. Seharusnya ada 4 perkamen semacam ini. Ini salah satunya. Tapi, dilihat dari lebih dari selusin kata di sini, kurasa ini peta, bahkan bukan peta gurun utara." Peta. Luli kecewa. Apa yang akan dia lakukan dengan peta itu? Dia mengira ini adalah buku keterampilan Suan atau buku keterampilan rahasia. Dia mengambilnya dan meletakkannya di samping setelah melihatnya sekilas. Si bungkuk Tian langsung berkata, "Tuan, Anda harus menjaganya dengan baik. Ini mungkin peta harta karun atau peta jalan menuju tanah yang berharga." Peta harta karun? Peta jalan? Luli merasa penasaran. Si bungkuk Tian menjelaskan, meskipun ada yang kurang, tetapi ada nama lokasi di sini, tanah terlarang dewa kuno. Setiap tempat yang memiliki kata dewa dalam namanya pasti bukan tempat yang remeh.
Selain itu, nama dataran tengah ada di sana. Jadi, tanah terlarang dewa kuno seharusnya berada di dataran tengah. Dataran tengah? Luli memutar matanya. Ia bahkan bermimpi pergi ke Central Plains. Masalahnya, ia bahkan tidak bisa meninggalkan danau Thousand Island. Peta itu masih ada bagiannya, jadi belum berguna baginya. Saat memikirkan Central Plains, Luli menghela napas panjang. Dia telah benar-benar memprovokasi keluarga Yu dengan membunuh Yu Lingsu. Keluarga Zi juga tidak akan menoleransi keberadaannya. Dia bahkan menyinggung Du Ziling. Pembunuhan prajurit keluarga Yu di Danau Seribu Pulau secara praktis merupakan tamparan di wajah ketiga keluarga kerajaan. Mungkin saja Luli kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan ketiga keluarga kerajaan. Kapan dia bisa sampai ke dataran tengah dan kembali ke keluarga Lu tanpa formasi teleportasi super? Luli mengerutkan kening saat dia memikirkan orang tuanya yang menderita di bawah jurang es dan situasi Luling yang tidak jelas. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang menghantui. Bab 205, kurang dari setengah tahun untuk hidup. Ledakan. Suara ledakan teredam terdengar dari benteng kerajaan di kota Kaisar Yu di sebelah timur kerajaan bela diri langit. Sebuah lubang besar muncul di dinding benteng tempat seorang pria terhempas keluar. Pria berlumuran darah itu berguling di tanah dan tewas. Sekelompok tokoh penting keluarga Yu berdiri di benteng yang megah itu. Mereka semua terdiam karena takut, menatap seorang pria parubaya yang sekuat binatang buas. Yu Feinong ada di antara sekelompok orang. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Kepala keluarga, Yu Huashen, telah membunuh seorang pengintai dalam kemarahannya. Meskipun yang tewas hanya seorang pengintai, tapi dilihat dari ekspresi Yu Huashen, siapapun bisa mati jika ada yang salah diucapkan. Yu Huashen tampak seperti pria parubaya dengan tubuh kekar. Rambut hitamnya terurai di bahunya. Ia mengenakan jubah hitam yang anggun. Matanya besar dan agak menonjol, dan amarahnya membuatnya sangat mirip dengan Raja Singa yang sedang marah. Danau Pulau Seribu sudah kelewat batas, terlalu jauh. Yu Huashen berteriak. Bersamaan dengan teriakannya, muncul gelombang ki dan energi yang ganas seperti milik seekor binatang buas. Lebih dari selusin pria di sana menjadi semakin ketakutan. Setelah dia berteriak beberapa saat, ki dan energi mengerikan dari Yu Huashen berangsur-angsur mereda. Dia tampak tidak terlalu marah, meskipun masih mengerikan. Dia melirik semua orang di aula dan berkata dengan suara dingin, "Mengapa kalian tidak mengatakan apa-apa? Suara kalian sudah hilang? Bagaimana kita bisa menyamakan kedudukan? Bagaimana kita bisa membalas dendam untuk Lingsu? Katakan padaku." Yu Huashen telah menjelaskan bahwa hal itu harus diimbangi dan balas dendam Yu Lingsu harus dilakukan. Seorang patriark keluarga Yu yang kurus berdiri maju setelah beberapa saat berpikir, patriark keluarga. Bagaimana kalau kita mengirim seseorang ke Danau Pulau Seribu secara diam-diam dan menangkapnya kembali dengan cara yang sama begitu dia membunuh Luli? Selama tidak ada bukti, bahkan orang tua dari penjara surga tidak dapat mengatakan apapun. Banyak mata para leluhur berbinar. Semua terjadi karena Luli. Yu Lingsu dibunuh oleh Luli. Selama Luli tidak terlibat, Yu Lingsu akan membalas dendam dan penghinaan keluarga Yu akan berakhir. Bagaimana dengan membalas dendam pada Bai Leng atau keluarga Bai? Tidak ada yang memikirkannya. Orang tua penjara surga masih hidup. Bahkan keluarga Zi, apalagi keluarga Yu, tidak punya nyali. Patriark lain melangkah maju dan berkata, "Benar. Selama kita menyusun rencana terlebih dahulu dan menemukan peluang, kita bisa pergi begitu kita membunuh." Orang tua penjara surga tidak akan berperang jika keluarga Bai tidak bisa mendapatkan bukti apapun. Banyak orang mengangguk setuju. Namun, Yu Huashen berkata dengan senyum dingin, "Bagaimana jika ada bukti?" Orang tua penjara surga itu pernah membuat kesepakatan dengan 3 kekuatan kita. Begitu bukti apapun sampai ke tangannya saat kita mengirim orang masuk, semua yang kita peroleh dalam 10.000 tahun akan hilang. Suasana hening. Banyak orang merinding hanya dengan memikirkannya. Semuanya akan baik-baik saja selama tidak ada bukti. Namun, selalu ada kalau-kalau. Bagaimana jika keluarga Bai mengirim seseorang untuk tinggal di dekat Luli? Bagaimana jika keluarga Bai diam-diam menyusun rencana yang disengaja dan pria keluarga Yu masuk dan kemudian menangkap orang itu? Pada saat itu, orang tua dari penjara surga dapat melancarkan serangan ke kota Kaisar Yu dalam keadaan marah. Bahkan keluarga Zi tidak akan dapat melindungi keluarga Yu. Mudah. Patriark kurus itu berkata dengan dingin, "Kita masih bisa menemukan cara untuk membunuh Luli tanpa harus masuk ke Danau Pulau Seribu. Kita tidak akan menggunakan rencana rahasia.
Kita akan menggunakan rencana terbuka. Orang tua penjara surga tidak akan bisa berbuat apa-apa meskipun dia tahu. Oh, mata Yu Huashan berbinar. Nama lelaki tua kurus itu adalah Yulun. Dia tidak terlalu kuat, hanya pada tahap awal alam abadi. Namun, dia adalah tokoh penting dalam keluarga Yu karena dia adalah wadah pemikir. Julukannya adalah Viper. Jika dia berkata demikian, maka dia pasti percaya diri. Semua leluhur lainnya menatap Yulun, menunggu pencerahannya. Yulun tersenyum sombong dan berkata, kita bisa membuat rencana untuk memancing Luli keluar tanpa harus masuk. Atau, kita bisa menyuruh seseorang di Danau Seribu Pulau untuk membunuh Luli. Jika Luli keluar sendiri atau mati di tangan prajurit Danau Seribu Pulau, maka orang tua penjara surga tidak akan bisa berkata apa-apa. Benar, beberapa leluhur mengangguk. Salah satu dari mereka bertanya, lalu bagaimana kita bisa membuat Luli keluar? Luli sekarang seharusnya sangat dihargai oleh keluarga Bai, bukan? Bagaimana mungkin seorang pejuang Danau Seribu Pulau berani menyentuh Luli? Yulun tersenyum misterius, menangkupkan tinjunya dan berkata, kepala keluarga, serahkan saja masalah ini padaku. Aku bisa memastikan bahwa Luli tidak akan hidup lebih lama dari setengah tahun. Oke. Yu Huashan mengangguk puas dan berkata, setiap patriark keluarga akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Apapun yang kamu butuhkan akan kamu dapatkan. Aku ingin kamu kembali ke sini dengan kepala Luli dalam waktu setengah tahun untuk mempersembahkan kurban kepada cucuku. Ya, semua leluhur menjawab. Mereka semua bersemangat. Karena Yulun begitu percaya diri, maka masalahnya pada dasarnya akan berjalan sesuai rencananya. Luli pasti akan mati dalam waktu setengah tahun. ... Pulau jahat berdarah. Luli tidak tahu bahwa seekor ular berbisa telah menatapnya. Dia telah hidup dengan cukup nyaman akhir-akhir ini. Tinggal di Gunung Gajah Naga ini seperti tinggal di rumahnya sendiri, sangat nyaman. Lukanya hampir sembuh. Selama beberapa hari ini, dia telah mengolah energi Suan dan mencoba memahami keterampilan Suan tingkat surga, penampakan. Ini adalah keterampilan Suan tingkat surga pertama yang pernah dia dapatkan. Barang ini tidak dapat dibeli dengan kristal Suan. Tentu saja, dia akan mulai mengolahnya sesegera mungkin. Keterampilan Suan kelas surga itu canggih. Setelah beberapa hari, Luli hanya mengembangkan permukaannya saja. Sulit baginya untuk mendapatkan ide awal, apalagi mengolahnya. Pulau Blood Evil cukup ramai akhir-akhir ini. Semua pasukan dan keluarga pulau tingkat ketiga dan tingkat kedua di dekatnya mengirimkan hadiah, mengatakan bahwa mereka ke sini untuk mengunjungi Luli karena dia terluka. Luli tidak menerima satupun dari mereka. Tidak perlu baginya untuk menerima orang-orang dengan level seperti itu. Liu Yi dan Patriark 7 menjamu mereka dengan baik, merasa sangat berdaya. Patriark 7 memperhatikan dengan saksama misi yang diberikan Luli kepadanya. Dia pergi ke keluarga Su secara langsung untuk mengirim hadiah sebagai balasannya. Kemudian setelah beberapa hari, dia pergi mengunjungi kepala Patriark keluarga Su. Dia juga membawa seseorang bersamanya untuk membeli segala macam barang, benih buah ulat darah, badak darah, binatang Suan tingkat rendah, dan keterampilan Suan, Del. Seolah-olah kota dewa turun dipenuhi oleh keluarga Liu. Tak seorang pun di kota itu yang memperhatikan. Luli sekarang terkenal, jadi wajar saja jika keluarga Liu keluar dan pamer. Dapat dimengerti bahwa keluarga Liu ingin membeli material dalam skala besar untuk dikembangkan. Pada sore hari kelima, Patriark 7 secara pribadi membawa beberapa kotak buku ke Gunung Gajah Naga. Pengenalan bahan-bahan mistik tingkat tinggi yang diminta Luli telah dibeli kembali. Ada beberapa lusin buku yang mencatat bahan-bahan mistik langka dari gurun utara dan bahkan dataran tengah. Luli terinspirasi dengan antusiasme. Dia membaca buku-buku itu sepanjang malam dan mengeluarkan material mistik di cincin interspatialnya untuk dibandingkan. Buku-buku itu mencatat puluhan ribu bahan mistik. Uraiannya sederhana, hanya tentang seperti apa bentuk bahan mistik tertentu dan apa efeknya. Itu sudah cukup. Luli menghabiskan sepanjang malam untuk membaca. Semakin banyak dia membaca, semakin bersemangat dia. Dia hampir mengetahui semua 30 bahan mistis di cincin interspasial. Bahkan tidak ada satupun benda tingkat rendah di antara harta karun Raja Naga. Setiap tanaman memiliki tingkat yang hampir sama dengan buah ular surga. Dengan kata lain, setiap tanaman dari 36 material mistis akan bernilai beberapa puluh juta kristal Suan. Saat beberapa batang dupa lainnya akan dibakar, Luli akhirnya selesai dengan 36 bahan mistis. Sekarang yang tersisa hanyalah rumput berbentuk naga emas di dalam 6 kotak giok.
Dia menelusuri buku-buku, membaca pengantar berbagai jenis material mistis. Namun dia kecewa. Dia telah membaca lebih dari 20 buku sekarang dan masih belum menemukan satupun yang deskripsinya mirip dengan rumput berbentuk naga emas. 5 buku kemudian, Luli menemukan pengenalan rumput berbentuk naga emas. Setelah memastikannya, dia gemetar. Nama rumput berbentuk naga emas itu adalah rumput naga yang meningkat. Rumput naga meningkat, satu tanamannya bisa dijual 800 juta atau 1 miliar.